Salve saudara pencinta tiri lolot di mana saja Anda berada. Pemilihan umum 2024 sudah di depan mata. Generasi Z dan generasi milenial termasuk para pemilih pemula mendominasi jumlah pemilih di seluruh Republik Indonesia. Kira-kira seperti apa tanggapan mereka terkait pemilihan umum tahun ini? Simak informasi selengkapnya berikut ini. Saat ini saya tengah berada di Universitas Katolik Widya Mandira, Unwira Kupang, tepatnya di program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, dan sudah ada bersama saya seorang mahasiswi Viani Habu, angkatan 2020, yang akan berbagi cerita dengan kita seputar bagaimana sikapnya sebagai pemilih pemula menghadapi pemilihan umum tahun 2024 ini. Kita sapa dulu, selamat pagi Viani. Oke, selamat pagi kakak. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir bersama dengan kita. Oke, Viani, mungkin Viani bisa perkenalkan lebih lanjut. Sebenarnya Viani ini siapa sih? Dan mungkin kesehariannya Viani itu seperti apa? Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Viani. Sekarang sudah masuk ke semester 8 di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, angkatan 2020. Jadi keseharian saya selain menjadi mahasiswa, itu berkegiatan organisasi lalu freelance kerja sampingan gitu di Bank Indonesia. Oke, terima kasih. Ini nyebut Bank Indonesia-nya kenapa dibisik-bisik? Boleh kok disebut di Bank Indonesia. Oke, thank you Viani. Kemudian Viani sebagai seorang pemilih pemula ya, karena Viani kan di usia yang baru akan memilih di tanggal 14 Februari nanti. Apakah Viani sudah siap begitu? Artinya bagaimana Viani menanggapi, melihat perkembangan pemilihan umum selama ini mulai dari masa kampanye, sekarang kan kita sudah masa tenang ya, tapi mulai dari masa kampanye bagaimana pandangan Viani sebagai seorang mahasiswi, begitu bisa dibilang sebagai seorang aktivis juga terhadap pemilihan umum di tahun 2024 ini? Oke, baik Kak. Jadi menurut saya itu sekarang itu lebih seru ya, dan lebih banyak drama menurut saya. Kalau dulu waktu pemilihan 2019 yang terakhir, pemilihan presiden itu juga, kalau yang bisa ingat saya itu, kami kan kayak sosial media seperti TikTok, Twitter, Instagram, Facebook itu belum terlalu booming tentang kampanye atau tentang kayak perkenalan capres, cawapres, terus DPR. Nah sekarang ini kita lihat kayak sudah lebih luas lagi cara kampanyenya dari presiden, DPR, bahkan yang DPR RI, DPD RI atau yang di daerah juga. Sekarang mereka tuh sudah lebih tahu kegunaan sosial media itu. Jadi yang saya lihat sekarang itu bagus. Kita anak-anak muda juga sudah bisa lebih dekat lagi dengan politik. Jadi kita bisa lebih tahu banyak tentang politik. Oke, terima kasih Viani. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Viani sendiri pernah menerima edukasi politik, entah itu mungkin di dalam lingkungan kampus atau mungkin di luar? Kalau edukasi politik itu, kalau dalam lingkungan kampus selama ini tidak ada ya kakak. Jadi saya mendapat edukasi politik itu kebanyakan dari sosial media. Dan sekarang yang sedang marak-maraknya Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Yes. Oh iya TikTok. Ya. Ya, paling banyak itu di TikTok. Jadi selain kita bisa tahu ini tim suksesnya gimana aja, cara untuk kampanyenya, terus edukasi dari yang tokoh-tokoh, figur-figur publik begitu toh kakak. Jadi kita bisa lebih tahu banyak. Yang dulunya kita tidak tahu, hilirisasi itu apa sih? Kalau mau jadi negara maju itu harus jadi negara industri gitu. Kita dulu tidak tahu itu. Jadi sekarang kita sudah lebih banyak belajar politik itu dari sosial media. Oke, jadi artinya walaupun anak teknik pun tidak apatis terhadap perkembangan politik yang ada di Indonesia, khususnya kita di NTT. Oke, Viani, sebagai pemilih pemula yang akan memilih tanggal 14 Februari nanti, kira-kira apakah Viani sudah tahu tata cara pemilihan dan apakah sudah punya jagoan tertentu? Kalau untuk tata cara pemilihan sih kemarin udah sempat lihat-lihat di TikTok juga kan dikasih edukasi juga. Yeah. Pilihannya harus kayak tusnya di mana, terus warna apa, gitu kan kertasnya warnanya berbeda-beda. Iya benar sekali Kak. Terus kalau untuk jagoan ya sudah ada pasti.
Berarti sudah siap ya? Sangat siap. Oke, terima kasih Viani. Dan yang terakhir, kira-kira apa harapan Viani sebagai seorang generasi Z ya? Apa harapan Viani untuk mereka yang nanti akan duduk entah itu di kursi DPRD di kita di daerah, di DPR RI, DPD dan juga untuk presiden dan wakil presiden nanti? Dari yang paling dekat dulu ya Kak, dari daerah. Kalau di daerah sendiri saya berharap semoga yang calon legislasi ini yang nanti mau sudah mencalonkan diri, mungkin ketika terpilih semoga bisa mendengar suara rakyat, bukan hanya janji pas kampanye-kampanye keliling-keliling daerah gitu, tapi memang betul-betul bekerja di daerah itu kita sendiri. Terus kalau untuk di RI, Republik Indonesia, itu saya juga mengharapkan karena selama ini ada ikut juga kegiatan dari caleg-caleg DPR RI, semoga bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dari NTT sendiri khususnya di kita ini, membawa ke nasional kan Kak, supaya kita bisa diperhatikan ya. Oke. Terus kalau untuk presiden ya kita maunya kan 2024 2045 Indonesia emas ya. Jadi itu saya berharap semoga siapapun yang terpilih bisa membuat Indonesia ini menjadi negara yang maju Kak. Bukan hanya kita kalau janji memang kan semua calon capres dan cawapres itu pasti ada janji, ada program mereka sendiri-sendiri, dan dari itu juga kita harap nanti siapapun yang terpilih, semoga jagoan saya Kak. Siapapun yang terpilih semoga bisa membuat Indonesia menjadi lebih maju. Oke, terima kasih Viani. Iya, saudara, setelah tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Viani, sekarang sudah ada lagi seorang mahasiswa teknik sipil yang sedang berada bersama dengan saya. Kita akan berkenalan dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu, namanya siapa, kemudian kalau Viani tadi kan angkatan 2020, kalau kamu angkatan berapa dan kesehariannya seperti apa? Baik, perkenalkan nama saya Julius Goran atau biasa disapanya itu dengan panggilan Goran. Untuk kesibukan saya sehari-hari itu kebetulan saya ini mahasiswa akhir juga dan puji Tuhan sudah menyelesaikannya dan mendapat wisudanya itu di bulan Maret. Dan untuk kesibukan saya itu setiap hari bekerja sama dengan teman-teman dari pihak kampus Unwira dalam bagian promosi kampus begitu Kak. Oke, terima kasih. Sudah di-spill memang ya wisudanya bulan Maret. Tanggalnya sudah tahu kok belum Untuk nih? tanggalnya belum sih. Aduh, berarti sudah ketinggalan. Saya sudah tahu loh tanggalnya. Oke, terima kasih Goran. Ini salah satu yang ada di bagian promosinya Unwira. Oke, Goran, kalau berbicara tentang pemilu tahun 2024 ini, bagaimana tanggapan Goran sendiri terhadap pemilu tahun 2024 ini? Entah itu dimulai dari aktivitas kemarin waktu mereka masih mencalonkan diri, mungkin dari bakal calon sampai menjadi calon, sampai bahkan masa kampanye, dan sekarang kita sudah tenang ya, sudah di masa tenang. Bagaimana pandangan Goran terhadap semua yang terjadi menjelang pemilu tahun 2024 ini? Baik, tanggapan saya untuk pemilu tahun ini itu sangat seru Kak. Karena di mana ada banyak dinamikanya, ada banyak janji-janjinya, ada banyak hal-hal yang pemilu tahun ini terjadi yang di mana pemilu kali lalunya itu tidak ada. Misalnya mulai dari perdebatan yang begitu seru, terus saling menyerang antara sama paslon, itu sangat seru. Justru dinamika itu yang membuat pemilunya semakin seru menurut Goran. Oke. Nah, kalau Goran sendiri nih secara pribadi ya, apakah Goran sudah pernah mendapatkan edukasi politik, entah itu misalnya di dalam lingkungan kampus atau mungkin di luar? Kalau Viani tadi kan dia sempat sampaikan mendapatkan edukasi politik lewat media sosial. Kalau Goran sendiri seperti apa? Kalau edukasi dari dalam kampus pernah sekali kan. Terus kalau dari luar kampus juga pernah, misalnya dari media sosial. Kalau waktu di dalam kampus itu pernah dapat sosialisasi dari pihak KPU kalau tidak salah. Ya. Cuman itu sudah itu dalam bentuk tayangan video dan cara memilih yang betul itu seperti apa gitu. Oke, berarti untuk tanggal 14 Februari nanti, apakah Goran sudah siap dalam artian sudah tahu tata cara memilih, sudah tahu kalau warna merah untuk apa, kalau warna ini untuk apa, lalu apakah memang sudah ada jagoannya tersendiri? Siap untuk semua sudah ada.
Untuk cara memilihnya warna-warna tertentu sudah Kak semuanya. Berarti sudah siap ya untuk tanggal 14? Siap Kak, sangat siap. Oke, yang terakhir Garan, apa harapan kamu secara pribadi untuk semua mereka yang nanti akan terpilih, entah itu di DPRD, entah itu di DPR RI, DPD, maupun juga untuk presiden dan wakil presiden? Kalau harapan saya untuk para caleg, para cawapres dan cawapres, harapan saya itu mungkin kedepannya itu lebih memperhatikan lagi janji-janji yang sudah dijanjikan pada saat ini gitu. Kan saya juga sempat pernah menjabat sebagai wakil ketua HMPS periode 2022-2023 dan saya tahu betul ketika janji yang sudah kita janjikan untuk mahasiswa misalnya lingkup kecil itu tidak dipenuhi maka kita akan dipertanyakan gitu. Jadi harapan saya itu semoga siapapun yang terpilih nanti semoga dari semua janji yang diberikan semua bisa ditepati. Oke, terima kasih, itu pasti harapan kita semua ya. Janji harus jadi bukti, jangan sekedar janji-janji saja. Amin. Baik, terima kasih Garan untuk waktunya. Ya, dan saudara, saat ini saya sedang berada di Universitas Nusa Cendana, tepatnya di Fakultas Hukum, dan sudah hadir bersama saya seorang mahasiswa Fakultas Hukum Undana yang juga akan berbagi terkait pandangannya terhadap pemilu tahun 2024. Kita jumpa dulu. Halo, apa kabar? Kabar baik. Oke, baik. Mungkin kakak bisa perkenalkan dulu diri kakak, mungkin siapa namanya, sekarang ada di semester atau di angkatan berapa, dan kesehariannya yang dilakukan sehari-hari itu seperti apa? Perkenalkan, nama lengkap saya Guido Anderlet Umbusoro, biasa disapa Guido. Sekarang semester 6, angkatan 21. Kesibukan keseharian itu sekarang aktif juga di organisasi Keluarga Mahasiswa Katolik KMK Santo Stanislaus Fakultas Hukum Undana. Oke, terima kasih Kakak Guido ya. Ya. Kalau berbicara tentang pemilihan umum tahun 2024 yang kita sisa menghitung hari ini, lagi sekitar sekarang tanggal 12, jadi lagi 2 hari ya, 2 hari. Nah, apa tanggapan Guido sendiri terhadap pemilihan umum tahun 2024 ini? Mungkin dari tahapan awal saat pencalonan, baik itu caleg, DPRD, DPRI, DPD maupun calon presiden dan wakil presiden saat masa kampanye dan juga di masa tenang ini, tanggapan Guido sebagai pemilih pemula terhadap pemilihan umum tahun ini seperti apa? Jadi berkaitan dengan pemilihan umum tahun 2024 ini, saya melihat bahwa banyak sekali caleg mulai dari DPRD Kabupaten, Provinsi, juga DPR RI, DPD dan juga Presiden. Tentang Presiden sendiri, kemarin itu mereka sudah menjalankan masa kampanye, tetapi sampai di tahap masa kampanye dan masa debat itu banyak terjadi mereka saling menjatuhkan antara satu sama lain, juga karena mereka melihat bahwa ada terkendala kemarin dengan putusan yang dikeluarkan oleh MK. Lalu berkaitan dengan caleg DPRD sendiri atau DPR RI dan sebagainya itu, pernah satu kampanye saya pernah bertanya kepada seorang caleg itu, saya bertanya demikian bahwa apa yang menjadi alasan kami harus memilih Bapak, tidak memilih yang lain. Lalu juga pertanyaan keduanya saya pernah bertanya, kenapa harus Bapak yang maju tidak yang lain, atau Bapak tidak mendukung yang lain, kenapa harus Bapak yang maju? Jadi itu yang kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan mendasar, tapi sebenarnya itu pertanyaan menurut saya itu ya juga butuh pertimbangan untuk menjawab. Itu saja. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, apakah Guido sendiri secara pribadi pernah menerima edukasi politik, entah itu di kampus misalnya, atau di luar kampus, misalnya pernah mendapatkan sosialisasi dari KPU, Bawaslu, atau mungkin mendapatkan edukasi politik dari media sosial misalnya? Berkaitan dengan edukasi ini sendiri, kalau di kampus mungkin jarang atau tidak pernah, karena lebih umumnya itu kuliah berkaitan dengan jurusannya kami. Tetapi berkaitan dengan di luar kampus, jadi salah satu paman saya itu kerja di Bawaslu, jadi kami sering bertukar pikiran tentang pemilihan umum ini sendiri. Jadi banyak hal yang kami ceritakan tentang bagaimana prosedur untuk pemilihan umum, lalu kader-kader seperti apa yang dipersiapkan itu untuk pemilihan umum sendiri,
Artinya sebelum kita memilih, kita harus tahu apa yang mereka punya dan apa yang bisa mereka buat. Jadi untuk memilih kader harus punya kadar. Itu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk menghadapi tanggal 14 Februari ini, apakah sebagai seorang pemilih pemula, Guido sudah tahu tata cara pemilihan dan apakah sudah punya jagoannya sendiri? Berkaitan dengan tata cara pemilihan itu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang edukasi oleh paman saya itu, dia sendiri sudah menjelaskan tata cara untuk pemilihan, mulai dari pemilihan yang caleg DPRD dan sampai di DPD, terus presiden itu sendiri, dia sudah menjelaskan bagaimana tata caranya untuk pemilihan. Berkaitan dengan jagoan, ya pasti sudah ada jagoannya, dan itu kan menjadi hal yang dirahasiakan, tidak bisa kita sampaikan ke publik. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, harapan Guido sendiri untuk mereka yang nantinya akan terpilih, entah itu di DPRD kota atau kabupaten, provinsi, di DPR RI, di DPD, dan juga untuk presiden dan wakil presiden terpilih. Apa harapan Guido sebagai seorang Gen Z dari NTT untuk mereka semua? Jadi berkaitan dengan harapan, saya terinspirasi dengan kata-kata dari Romo Frans Manjususino itu, dia bilang begini, pemilihan umum itu bukan untuk memilih siapa yang terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. Jadi harapannya bukan tentang yang kita pilih nanti ini yang terbaik, tapi jangan sampai yang terburuk yang berkuasa untuk negara maupun anggota-anggota DPR. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Guido untuk waktunya. Ya, saudara, dan setelah kita berbincang-bincang dengan Guido tadi, sudah ada lagi yang bergabung dengan saya, masih di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo, bagaimana kabarnya siang hari ini? Kabarnya baik. Baik, oke. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa, sekarang ada di angkatan berapa, semester berapa, dan kesehariannya aktivitasnya seperti apa? Silahkan. Baik, saya lengkapnya Vitus Renalilonga. Biasa dikenal oleh teman-teman dekat, itu biasa dipanggil dengan Ray. Kemudian saat ini saya sedang menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, semester 6, angkatan 21. Keseharian saya ya sebagai mahasiswa tentunya tidak terlepas dari perkuliahan. Juga saya saat ini aktif di beberapa organisasi, itu ada KMK Stanislaus Fakultas Hukum itu sendiri, organisasi interkampus, dan juga OKP lokal itu dari Persatuan Mahasiswa Ngada. Permada ya? Iya, Permada. Ya. Oke, terima kasih. Ray ya? Siap. Oke, Ray. Menghadapi pemilu tahun 2024 sebagai pemilih pemula, bagaimana tanggapan Ray terhadap seluruh aktivitas menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, entah itu mulai dari pencalonan kemarin presiden, wakil presiden, calon legislatif lainnya, sampai kepada masa kampanye kemarin. Silahkan. Baik, kalau menurut saya terkait dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ini, sudah banyak dinamika yang terjadi, mulai dari pencalonan. Kita tahu bersama bahwa banyak sekali kontradiksi yang terjadi di kalangan publik yang menyebabkan banyak sekali pro kontra terkait dengan pemilu yang dilaksanakan pada 14 Februari ini nanti. Juga dengan berbagai macam kampanye yang kemudian para masing-masing capres maupun caleg itu yang menjual janjinya kepada masyarakat agar bagaimana mereka nanti menjadi seorang kader, pemimpin yang menjadi wakil rakyat sejatinya. Ya, begitu saja. Oke, kemudian berbicara soal edukasi politik, apakah Ray sendiri pernah mendapatkan edukasi politik, entah itu di dalam kampus misalnya, atau mungkin di luar kampus, atau mungkin justru edukasi politik itu bersumber dari misalnya konten-konten media sosial? Kalau Ray secara pribadi seperti apa? Ya, kalau saya secara pribadi berkaitan dengan edukasi politik ini, secara langsung maupun tidak langsung, di dalam kampus juga saya sempat mendapatkan edukasi politik dari dosen maupun dari mata kuliah yang sedikit bersinggungan dengan politik.
yang mana terkait dengan edukasi politik itu sendiri, pada sejatinya itu politik itu bagaimana kita menilai seorang pemimpin itu berdasarkan hati nuraninya, bukan hanya janji-janji belaka. Oke, terima kasih. Kemudian 14 Februari tinggal 2 hari ya. Iya. Apakah Rey sendiri sudah tahu tata cara memilih atau mungkin sudah ada jadwalan tertentu? Ya, kalau terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pada 14 Februari yang mendatang, tentu saya secara pribadi dengan berbagai cerita dari orang-orang yang sudah berpengalaman ya, yang mengikuti pemilu, maupun dari berbagai yang diinformasikan oleh para caleg, itu saya sendiri sudah tahu lah bagaimana kita mau melakukan pencoblosan pada 14 Februari sendiri. Dan dengan berbagai kampanye yang sudah terjadi ini, tentu saya sudah memiliki jagoan saya tersendiri untuk di tanggal 14 Februari nanti. Oke, semoga jagoan Rey nanti bisa terpilih ya di tanggal 14 nanti. Yang terakhir, apa harapan Rey sebagai seorang generasi Z, sebagai seorang anak muda Nusa Tenggara Timur untuk semua mereka yang nantinya akan terpilih, entah itu di DPRD Kota, Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, lalu juga DPD dan juga Presiden dan Wakil Presiden nantinya. Baik, harapan saya tidak terlalu muluk-muluk ya, baik itu capres maupun caleg DPRI atau maupun yang DPR provinsi, DPD. Kita hanya berharap bahwa semua janji, visi misi yang mereka paparkan kepada masyarakat, yang sudah mereka lemparkan kepada masyarakat, tentu harapan kita bersama, bukan saja harapan saya, itu semuanya itu bisa tergapai dan bisa terrealisasi bersama kepada masyarakat. Itu saja harapan saya. Ya, baik. Terima kasih Rey untuk kesempatannya dan terima kasih.